Teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan analisa untuk saham-saham sektor properti untuk tanggal 18 Oktober sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021 atau minggu ketiga Oktober 2021. Saham pertama ada Alam Sutra atau ASRI. Chartnya di TradingView. Asri pada tanggal 15 Oktober 2021 secara candle sih kurang bagus ya, karena adanya gap up, tetapi setelahnya koreksi ditutup di level 196 atau plus 0,51%. Untuk volume mengecil, garis MACD-nya masih sideways. Asri dari tanggal 15 Oktober sampai dengan tanggal 15 Oktober. Oke, untuk broker summary-nya dari tanggal 15 Oktober 2021 ada akumulasi oleh SQ, YP, KK, BK, PD. Sedangkan yang jual ada MG, EP, YB, Aset, YU. Seperti itu. Kita coba lihat secara satu minggu dari tanggal 11 sampai tanggal 5. Ya, ada akumulasi. Jadi untuk saham ASRI sendiri masih ada potensi untuk mengalami koreksi minimal ke supportnya, yaitu di sekitar 190. Jadi buat teman-teman yang belum punya barang atau belum punya posisi, bisa tunggu saham ASRI di sekitar 190 sampai dengan 193. Bisa tunggu saja di sana untuk retest di resistennya di harga level psikologisnya juga di harga 200. Oh ya, buat teman-teman yang sudah punya saham ASRI di daerah bawah di sekitar 150-an, hold saja saham ini selama masih bertahan di supportnya di 190, jadi hold saja. Kita lanjut ke saham kedua, kita ada PLN atau Agung Podomoro Land. Itu untuk APLN sendiri tanggal 15 Oktober 2021 mengalami koreksi sebesar 2% atau ke level penutupannya di 147. Untuk resistennya ada di level 150-nya. Tanggal 14 Oktober 2021 masih gagal break dari resistennya di 150, kemudian mengalami koreksi di tanggal 15-nya. Untuk garis MA 50-nya mengarah ke atas. Untuk garis MA 150 ada di sekitar 140 sampai dengan 141. Ini merupakan supportnya. Seperti itu, volume juga mengecil, garis MACD masih melandai, masih mengarah ke atas tapi sudah berkurang. Kita coba lihat untuk broker summary-nya. Broker summary PLN, kita cek tanggal 14 sampai dengan tanggal 15. Oke, value-nya net, kita coba cek. Bila dilihat dari broker summary-nya ada akumulasi yang nampung adalah BK, YP, KK, NI, HP. Sedangkan yang jual ada ZP, YB, JJ, AN, OD. Seperti itu. Untuk tanggal 15-nya kita coba cek. Sedangkan untuk tanggal 15-nya pada Jumat ya, kemungkinan taking profit dulu ya, distribusi cuma tidak terlalu besar, masif juga sih untuk distribusinya. Jadi dilihat dari program summary menunjukkan bahwa ada potensi bahwa APLN ini akan
mengalami koreksi lanjutan dulu ke level 140 sampai dengan 143 seperti itu. Jadi buat teman-teman yang belum punya posisi di APLN, mungkin bisa tunggu di support di 140 sampai dengan 143 seperti itu. Buat teman-teman yang sudah punya dari daerah bawah sekitar 120 atau 130-an, hold saja saham ini selama masih bertahan di atas EMA 150-nya atau di supportnya yaitu di 140 seperti itu untuk analisa saham dari APLN. Selanjutnya saham ketiga ada CTRA atau Ciputra Develop. Oke, kalau CTRA cara chart lebih bagus ya, karena garis MA 50-nya berpotongan dengan garis MA 150 menunjukkan bahwa maksudnya channel uptrend, sudah uptrend untuk saham CTRA-nya. Volume juga ada, garis MACD-nya mengarah ke atas. Untuk resistennya sendiri, untuk CTRA ini ada di level 1200, sedangkan support yang terbentuk di level 1065 seperti itu. Kita coba lihat untuk broker summary-nya CTRA. Kita lihat 2 hari terakhir, tanggal 14 dan tanggal 15. Kelihatan ya, ada akumulasi. Oke, adanya akumulasi, ada AK, PD, CS, YU, kaset. Yang jual ada YP, BK, BB, DH, aset. Seperti itu menunjukkan bahwa ada potensi saham CTRA ini akan mengalami penguatan dan mengetes resistennya di level 1200. Nah, buat teman-teman yang sudah punya saham CTRA dari 800 atau dari 900 bahkan 800-nya bisa hold saja saham ini selama saham ini masih bertahan di supportnya di level 1065 seperti itu. Buat teman-teman yang belum punya saham ini, kita coba lihat ya untuk saham ini. Oke, bisa sih kalau mau entry di level 1130-nya, target profitnya di 1200, untuk stop lossnya di 1100 itu masih oke. Risk rewardnya 2, jadi 1:2 ya. Rewardnya 2, resikonya 1, masih cukup oke. Cuma kalau saya pribadi, saya menunggu di daerah supportnya di sekitar 1100, under 1100. Kalau dikasih seperti itu, saya ngantri di daerah bawah di sekitar 1100 seperti itu. Untuk analisa saham CTRA, kita lanjut ke saham keempat, yaitu LPKR. Oke, saham LPKR masih cenderung sideways. Pada penutupan tanggal 15 Oktober mengalami peningkatan sebesar 0,63% ke level 161. Resistennya sendiri ada di 164, sedangkan supportnya bertepatan dengan EMA 50-nya di 153, 152 seperti itu. Untuk garis MACD masih sideways. Kita coba lihat broker summary-nya, LPKR tanggal 14, 15.
masih ada distribusi oleh AK, YB, ZP, sedangkan yang nampung ada NI, BK, M. Menunjukkan bahwa ada potensi saham LPKR ini akan mengalami koreksi ke level supportnya di sekitar 154-153. Jadi buat teman-teman yang sudah punya saham ini, hold saja saham ini selama masih bertahan di di atas MA 50-nya atau di supportnya di 154. Sedangkan buat teman-teman yang mau entry sekarang, sebaiknya tunggu saja saham ini di sekitar supportnya di 154, 153 atau 155 seperti itu. Untuk resistennya di 163 relatif kecil sih. Saham berikutnya kita ada Pakuwon Jati. Secara candle garis MA 50-nya sudah berpotongan dengan garis MA 150. Dilihat dari dinamik trendline-nya uptrend ya. Jadi Pakuwon ini sudah posisi uptrend pada tanggal 15 Oktober 2021 mengalami koreksi turun 0,93% ke level 530. Untuk supportnya sendiri ada di level supportnya level psikologis, yaitu di harga 500. Untuk resistennya ada di harga 550. Kita coba untuk broker summary-nya. Pakuwon 15 ada akumulasi ya. Ada akumulasi oleh ZP, YU, DX yang jual AK, PD, BK. Seperti itu. Buat teman-teman yang sudah punya saham Pakuwon di harga 400-an atau bahkan di 400, harga sekitar 405, 410, hold saja saham ini selama bertahan di atas support 500-nya. Buat teman-teman yang mau entry saham Pakuwon, karena harganya tanggung ya di tengah-tengah, ada baiknya tunggu di sekitar support di 510 sampai dengan 500 jika dikasih, atau tunggu saja apabila saham Pakuwon ini breakout dari resistennya di 550. Jadi bisa buy on breakout atau buy on weakness, yaitu di supportnya di 500 sampai dengan 510. Seperti itu untuk analisa saham Pakuwon. Oke, terima kasih yang sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Oke, terima kasih.